Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Khaidir Nanam. Sudahkah Anda menanam hari ini? Semoga yang Anda tanam bisa memetik hasil di kemudian hari. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini Khaidir kembali hadir berbagi pengalaman ya perihal memperbanyak tanaman durian anti gagal khusus bagi para pemula. Jadi bagi kamu para pemula yang selalu gagal dalam memperbanyak tanaman durian, bisa tonton video ini sampai akhir supaya Anda tidak kembali gagal. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video lanjutan perihal sambung bengkok yang sudah saya share 1 bulan yang lalu. Jadi karena begitu banyaknya pertanyaan dari kawan-kawan perihal memperbanyak tanaman durian dengan teknik ini. Nah ini kawan-kawan, teknik sambung bengkok yang saya jadikan bahan praktek ya pada 1 bulan yang lalu. Alhamdulillah ini sudah bagus pertumbuhannya, sudah menempel dengan sempurna. Nah ini kan sudah berhasil, sudah tumbuh ya kawan-kawan ya. Nah, jadi karena banyak mempertanyakan apakah pakai obat bang atau harus menggunakan teknik khusus harus berhasil gitu kawan-kawan ya. Mungkin saya akan menjawab kawan-kawan ya. Ini nanti kita akan buka sama-sama. Jangan nanti dipikir ini hasil rekayasa ditempel atau di apa, nanti saya apakan. Nah ini akan saya jelaskan sedikit apa saja yang harus kita persiapkan sebenarnya kawan-kawan supaya bisa berhasil. Nah mungkin kawan-kawan kenapa tidak berhasil, tidak menonton video ini dari awal sampai akhir, karena pas menonton itu di skip, jadi nggak paham, jadinya terputus-putus informasinya. Jadi bagi kawan-kawan yang kurang suka mendengar ocehan saya kan, bisa nanti saya share video pendeknya, saya buat tanpa ada suara, langsung prakteknya saja. Nanti saya akan buat videonya, nanti bisa dilihat di playlist, supaya kawan-kawan mungkin ada suka mempelajari tanpa ada suara, langsung praktek saja, nanti bisa langsung lihat video yang lainnya. Jadi kawan-kawan, pertama harus kita siapkan ini kawan-kawan ya, seedling. Dalam kita melakukan sambung bengkok ini, yang pertama kita siapkan seedling. Nah kenapa saya namakan sambung bengkok? Karena posisi tanamannya itu masih seperti bengkok seperti ini kawan-kawan. Nah makanya saya namakan teknik sambung bengkok kawan-kawan. Nah jadi teknik sambung bengkok ini bila kita tanam dari biji, usianya sekitar 14 atau 15 hari kawan-kawan. Ini sekitar 14 atau 15 hari tumbuhnya seperti ini. Nah ini kita cabut saja seperti ini, tidak jadi masalah kawan-kawan. Nanti tinggal kita potong. Nah setelah kita sambung nanti langsung kita tanam. Nah apakah nggak mati? Alhamdulillah selama ini saya belum pernah menemukan kematian ketika saya cabut seperti ini, karena dia asupan makanannya masih ada. Sudah ada di hipokotilnya ini kawan-kawan. Dan di sini pun masih ada di bijinya, karena ini masih tersambung. Nah, jadi ini kan belum ada tumbuh daun. Nah ketika sebelum dia tumbuh daun, langsung kita sambung di posisi sini ya kawan-kawan. Nah kita melangkahi tumbuhnya daun di sini, langsung kita sambung di sini. Harapannya secara tidak langsung asupan makanannya itu disuplai ke sambungan kita, sambungan di sini kawan-kawan. Nah kita sambung di sini. Nah dia langsung menyambung sini. Nah mungkin bisa kita katakan, mungkin saya belum mungkin bukan di ahlinya, mungkin instingnya seperti itu kawan-kawan ya. Insting dari tanaman ini menganggap ini adalah posisinya di sini, sambungan di sini. Makanya asupan makanannya disuplai langsung ke sambungan kita di sini kawan-kawan. Nah sambung bengkok ini pun jangan salah-salah kawan-kawan. Sambung bengkok ini bukan di bengkoknya kita sambung di sini, tetapi di bagian sininya kawan-kawan, di bagian lurus di sini. Nah di sini kita sambung. Nah, jangan salah, jangan disambung di sini. Kalau kita sambung di sini, nanti sambungan ini bengkok ini jadi lurus. Kalau sambungan lurus, jadi sambungan kita seperti ini jadinya. Karena kita sambung di sini, ini ketika lurus, ini ketika lurus menjadi seperti ini. Nah, jadi tanaman kita itu jadi jelek kawan-kawan ya. Jadi jangan salah-salah kawan-kawan, sambungannya itu di posisi sini kawan-kawan. Nah sambungannya seperti ini boleh, seperti ini juga boleh, tidak masalah. Nah seperti itu ya kawan-kawan ya, harus dipahami ini sambungannya. Dia tidak perlu menggunakan obat apapun, tidak perlu kawan-kawan. Tapi kalau mau kasih air bawang ataupun zat perangsang akar ya tidak masalah kawan-kawan. Nah itu lebih bagus. Cuman saya jarang menggunakannya, lebih kebiasaannya saya potong langsung saya tanam. Oke, selanjutnya media tanamnya. Media tanamnya seperti ini, cukup seperti ini saja kawan-kawan. Ini tanah dicampur sedikit sekam. Ini sekamnya sekam padi yang hasil limbah dari ayam potong, karena ayam potong. Jadi ada sekamnya itu
Jadi pupuk organik, pupuk kandang ya jatuhnya kawan-kawan ya. Nah kita campur dengan tanah. Cuman pupuk kandang ini bukan yang baru kawan-kawan, yang sudah lama, sekitar 1 bulan atau 2 bulan sudah dibiarkan seperti itu saja. Baru kita campur dengan tanah ini seperti ini kawan-kawan. Nah usahakan yang gembur. Jadi fungsi biar tanah ini gembur, ketika kita tancapkan nanti akarnya itu lebih mudah untuk tumbuh. Nah ini media untuk penanamannya. Nah perihal entres. Nah ini entresnya kawan-kawan. Entres terserah kawan-kawan. Boleh menggunakan durian montong, bawor, musangking, ataupun durian lokal yang menurut kawan-kawan di sekitar daerah teman-teman itu bagus, buahnya bagus, enak untuk dimakan. Nah berarti boleh saja kita gunakan sambungan dari durian tersebut kawan-kawan. Nggak harus duriannya montong, musangking, bawor, tidak harus seperti itu kawan-kawan. Asalkan durian yang ada di sekeliling kawan-kawan itu bagus, buahnya layak untuk dikebunkan atau layak untuk ditanam, nah, bisa saja kita gunakan sebagai entres. Nah seperti ini kawan-kawan. Oke, bisa dipahami kawan-kawan ya. Nah, oke, selanjutnya oh ya sedikit lagi kawan-kawan. Jadi untuk entres ini usahakan durian yang sudah berbuah kawan-kawan. Durian yang sudah berbuah dan layak untuk kita jadikan entres. Namun apabila ada tanaman durian bagus tetapi dia belum berbuah, bisa kita gunakan dengan syarat dia hasil okulasi, hasil sambung pucuk seperti itu kan, bukan hasil tanam biji seperti ini. Kalau hasil tanam biji seperti ini minimal 2 kali berbuah baru bisa kita jadikan entres. Tapi kalau memang dia duriannya itu hasil okulasi, hasil sambung pucuk, hasil okulasi, bisa kita gunakan kawan. Sebelum dia berbuah masih bisa kita gunakan. Asalkan pohon indukannya itu sudah jelas dari mana kawan-kawan. Oke, bisa dipahami kawan ya. Oke, selanjutnya kawan, untuk penyayatan bisa menggunakan pisau silet seperti ini atau menggunakan pisau khusus kawan-kawan. Cuman karena kalau saya membuat tutorial biasanya mengajarkan untuk teman-teman subscriber, saya menggunakan pisau silet seperti ini supaya mudah didapat. Jadi saya lakukan ini bagaimana caranya kawan-kawan itu bisa mudah untuk mengerjakannya begitu kawan-kawan. Jadi ini pisau silet ini sangat mudah dicari gitu kawan. Cuman nggak harus pakai pisau silet, pisau apapun boleh, asalkan jangan pisau dapur. Pisau dapur yang sudah digunakan untuk memotong bawang, memotong sayur-sayuran itu jangan kawan, karena mungkin sudah terkontaminasi dengan bakteri ataupun kuman seperti itu kawan, yang membuat ketika kita sambung itu tidak berhasil kawan. Jadi kalau bisa gunakan pisau yang tajam dan steril kawan. Nah, ataupun menggunakan pisau khusus pun tidak masalah. Jadi alasan saya juga kenapa menggunakan pisau silet supaya tidak berpikir bahwasanya harus menggunakan pisau khusus baru berhasil. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi tidak perlu harus menggunakan pisau khusus, cukup menggunakan pisau silet saja, insya Allah sudah berhasil kawan-kawan. Nah selanjutnya untuk pengikatan. Nah untuk pengikatan pun sama, ini kertas es kawan-kawan ya. Ini kertas bungkus es seperti ini sudah saya potong-potong. Nah ini pun saya gunakan supaya kawan-kawan mudah untuk mendapatkannya dan nggak harus menggunakan pembungkus khusus gitu kawan-kawan ya. Mungkin kalau sudah pro atau sudah mahir nggak apa-apa beli pengikatnya supaya lebih mudah mengerjakannya gitu kawan-kawan. Cuman saya utamakan bagaimana mudah untuk mencarinya bagi para subscriber kawan-kawan ya, pada para pemula. Dan untuk penyungkupannya kebetulan saya tidak mempunyai plastik yang besar untuk menyungkup ini susah karena kecil. Jadi cukup gunakan plastik seperti ini pun bisa juga kawan-kawan. Plastik kresek seperti ini kita jadikan nanti sebagai penyungkup. Jadi penyungkupan ini berfungsi nantinya agar sambungan kita ini tidak cepat layu, tidak terjadi penguapan pada batangnya seperti ini kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, bisa dipahami kawan-kawan ya. Mungkin sejauh ini kawan-kawan sudah mulai bosan ya, sudah menunggu bagaimana prakteknya. Harap bersabar kawan-kawan ya. Mungkin saya harus menjelaskan sepanjang lebar supaya kawan-kawan bisa lebih paham. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang bosan ataupun nggak suka melihat terlalu banyak bicara, nanti bisa lihat di playlist. Nanti saya akan buatkan, saya bagi 3 video ini. Untuk yang satunya video panjang yang memuat semua penjelasan tentang sambung ini. Selanjutnya nanti saya potong pendek, saya buat untuk video yang berdurasi lebih pendek tanpa bersuara, cuman prakteknya saja kawan-kawan ya. Nanti saya buat seperti itu supaya kawan-kawan bisa lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya nanti saya akan buatkan short supaya kawan-kawan mungkin lebih senang melihat di short ataupun di video-video pendek ya kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, harap bersabar.
pahami betul-betul supaya kawan-kawan bisa lebih paham dalam melakukan perbanyakan tanaman durian seperti ini. Jadi tanaman teknik sambung bengkok seperti ini memang ada ada kelebihannya, ada kekurangannya kawan-kawan. Tapi yang paling utama bagaimana kawan-kawan ini bisa berhasil dalam melakukan perbanyakan durian. Masalah nanti teknik mana yang paling bagus untuk bibit yang layak untuk dikebunkan. Nanti kawan-kawan bisa pilih sendiri supaya tanamannya itu bisa lebih berhasil kawan-kawan ya. Yang paling utama adalah bagaimana kita para pemula ini bisa berhasil dulu dalam melakukan perbanyakan tanaman durian. Nah, sambungannya nanti hasilnya seperti ini nanti kawan-kawan ya. Ini sudah lurus, ini kita sambung sini, ini sudah lurus, ini hasil sambungannya sudah tumbuh kawan-kawan ya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Nanti ini kita bongkar ya kawan-kawan ya. Kita lihat nanti, kita buka di sini, kita lihat sama-sama apakah benar atau tidaknya. Jangan dikira nanti video yang saya bagikan ini video bohong ya, hoax. Karena kebanyakan teknologi pertanian sekarang banyak ngawur ya kawan-kawan ya. Masa entry seperti ini langsung di cara penyambungan dalam pisang lah, dalam nanas, dalam lidah buaya dioleskan langsung tumbuh, itu hoax tuh kawan-kawan ya. Mungkin itu video yang membuat kawan-kawan merasa apa yang kadang-kadang saya kerjakan ini jadi bahan ejekan kawan-kawan, nggak berhasil, bohong gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, langsung kita praktekkan saja bagaimana cara melakukan penyambungan teknik sambung bengkok ya kawan-kawan. Oke, ini video mohon jangan di skip, tonton video sampai akhir. Apabila kamu belum subscribe, bantu subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus berbagi manfaat untuk kawan-kawan para pemula dalam memperbanyak tanaman durian. Jadi kawan-kawan, yang pertama harus kita siapkan ini silet dan entries yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini langsung kita sayat ya kawan-kawan ya. Penyayatan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu penyayatan dilakukan pas di posisi lurusnya di sini kawan-kawan ya, di sini. Jangan di posisi atas. Ya, di sini posisinya. Langsung kita sayat saja. Oke, seperti ini kawan-kawan ya penyayatannya. Dan selanjutnya kita sayat entriesnya. Oke, sayat entriesnya. Penyayatan entries sesuaikan dengan sayatan seedlingnya kawan-kawan ya. Bila sayatan seedlingnya panjang, maka sayat entriesnya juga panjang kawan-kawan. Oke, penyayatan berulang kali tidak masalah, yang penting hasil akhirnya bagus. Oke, ini langsung kita masukkan di bagian sayatan tadi. Di sini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, kita sambung seperti ini saja. Boleh seperti ini. Nah, supaya jelas kan kawan ya. Nah, posisinya seperti ini. Ini boleh di bagian pinggir, boleh agak tengah pun tidak masalah. Dimana ketika pengikatan itu lebih mudah kan kawan ya. Nah, selanjutnya ini tali untuk tali pengikatan. Nah, seperti ini sudah dipotong-potong, tinggal ditarik saja kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita ikat. Fungsi pengikatan ini sebenarnya kawan-kawan ya supaya sambungan kita tidak terlepas. Itu saja fungsinya, dan seedling dan entriesnya ini rapat. Nah, seperti itu kawan-kawan ya tujuannya. Jadi mohon tidak di skip kawan-kawan ya supaya tidak gagal paham. Nanti banyak timbul pertanyaan, wah itu menggunakan obat. Nah, sebenarnya tidak ada menggunakan obat kawan-kawan ya. Kita real, video ini kita buat real, nggak ada di skip, nggak ada di potong-potong. Semuanya ini saya lakukan seperti adanya saja, seperti ini kawan-kawan ya. Tidak ada saya menggunakan obat tertentu, tidak kawan-kawan. Nah, mungkin di video ada nampak terpotong, itu saya potong video percakapan ataupun kalimat yang tidak berguna seperti itu kan, yang saya potong, saya buang, dan supaya tidak membuang-buang waktu seperti itu, untuk mempersingkat videonya kawan-kawan. Nah, bukan untuk menutupi kebenarannya kawan-kawan ya. Oke, ini kita ikat, kita kunci. Oke, seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini kita ikat. Nah, seperti ini kawan-kawan hasilnya. Nah, pengikatannya. Jadi ini nanti kawan-kawan, setelah kita ikat seperti ini, seedling ini batang bawah dia akan lurus, tegak lurus. Dan ketika sudah tegak lurus, sambungan kita ini berhasil, ini baru kita potong kawan-kawan. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana kapan waktu pemotongannya. Oke, seperti ini.
Nah, selanjutnya langsung kita tanam. Nah, kita tanam di tanah seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, apakah perlu disiram? Apabila tanahnya kering, cukup disiram sedikit saja kawan-kawan. Tapi kalau tanahnya lembab seperti ini ya itu tidak perlu disiram pun tidak menjadi permasalahan. Kenapa tidak perlu disiram ulang-ulang? Ini ketika kita sungkup nanti, kalau kita siramnya berulang kali, terjadi penguapan. Ketika terjadi penguapan, maka di dalam sungkupan kita ini akan lembab. Karena faktornya dari air yang ada di media ini menguap ke atas dia kawan-kawan. Nah, dari daun, dari apa? Jadi menyebabkan berjamur sehingga sambungan kita ini gagal kawan-kawan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita sungkup. Nah, penyungkupan cukup seperti ini saja. Nah, seperti ini. Apakah perlu diikat? Perlu kawan-kawan. Kalau tidak bisa memastikan bahwa sungkupan ini akan lepas seperti itu, karena kalau sambungannya kira-kira lepas, sungkupannya lepas, lebih baik diikat supaya lebih aman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bagaimana cara meletakkannya, atau bagaimana setelah pasca kita sambung ini di mana kita taruh. Nah, peletakannya itu kalau bisa di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung ya kawan-kawan ya. Dan kalau sudah seperti ini kena, misalnya kita pasang paranet seperti ini saya di atasnya paranet seperti ini. Nah, ini kalau diletakkan di bagian di sini bisa kawan-kawan, karena matahari tidak tersinari secara langsung. Tapi kalau ketika hujan turun, dia basah, tetap turun, tetap jatuh airnya, karena tidak kita kasih plastik di atasnya seperti itu. Jadi tidak jadi masalah, karena walaupun air hujan turun, dia tidak membasahi sambungan kita dan tidak memenuhi bagian dari polybag di dalam media kita tanam. Nah, jadi aman kan kawan kalau meletakkan di tempat seperti ini. Kalau diletakkan tempat yang teduh, ada sengnya, ada apa, tidak masalah. Yang penting tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak di tempat yang terlalu lembab. Nah, seperti misalnya diletakkan di sumur, di kamar mandi seperti itu kan kawan ya, yang gelap. Nah, itu jangan kawan, itu biasanya akan busuk. Nah, apalagi entris yang kita gunakan entrisnya muda gitu kan kawan ya. Ini alhamdulillah entrisnya ini tua, batang tua kan kawan. Oke, bisa dipahami ya kan kawan ya. Nah, kita tidak menggunakan obat dan tidak menggunakan sesuatu apapun, seperti kawan-kawan lihat yang sudah saya praktekkan, seperti itulah hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini kan kawan. Ini sambungan yang saya lakukan, ini tutorial yang saya buat 1 bulan yang lalu kan kawan. Untuk ini video menanggapi video komentar kawan-kawan sebelumnya, dari video sebelumnya. Ini yang kita buat di video sebelumnya kan kawan nih. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dia sudah lurus, sudah tegak lurus seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan yang bilang video ini ataupun teknik ini gagal atau teknik ini bohong, nah ini sudah kita buktikan ya kawan-kawan ya. Saya setiap membuat video, membuat tutorial, tidak pernah membuat video-video hoax kawan-kawan ya, ataupun video-video yang tidak benar gitu kawan. Saya membagikan ini sesuai dengan pengalaman saya. Makanya saya setiap di awal video saya bilang saya akan membagikan pengalaman saya seperti itu kawan. Bukan merekayasa hanya mendapatkan cuan dari video yang saya berikan, tidak seperti itu kawan-kawan ya. Saya berbagi ilmu insyaallah dengan ikhlas ya kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan bisa melakukan perbanyakan tanaman durian ini secara mandiri kawan-kawan ya. Nah, ini kita buka kan kawan. Ayo kita buka bersama. Apakah sambungan kita ini menempel dengan sempurna atau tidak. Nah, ini kita buka ya, kita unboxing kawan-kawan. Kita lihat sama-sama. Apakah video tutorial yang saya buat ini benar tidaknya ya. Nah, oke. Kita buka. Nah, oke, bisa kawan-kawan perhatikan sendiri nih. Ini bukan rekayasa, bukan tempelan ya kawan-kawan ya. Nah, ini tidak ada saya menempelnya, saya tidak menggunakan obat, tidak kawan-kawan ya. Ini real videonya. Ini video ini yang saya buat di video sebelumnya kawan-kawan ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya ini kita potong ya kawan-kawan. Ini kondisi pohon umur ini sudah 1 bulan kawan-kawan. Ini 1 bulan sengaja tidak saya potong. Ingin saya tunjukkan kepada kawan-kawan subscriber bahwasanya seperti inilah keadaannya ketika sambungan kita ini tidak kita pangkas ya kawan-kawan ya. Kita pangkas lebih awal lebih bagus kawan-kawan ya. Cuman ini saya tunjukkan sebagai contoh saja. Nah,
membuktikan bahwasanya sambungan yang kita lakukan ini berhasil kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya ini kita potong. Nah, posisi pemotongan di mana kawan-kawan? Posisi pemotongan yang benar adalah jangan dipotong di atas ini. Nah, jangan dipotong di posisi seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah kita potong, ini batang seedlingnya. Nah, jangan potong seperti ini. Kalau kita potong seperti ini, nah kalau kita potong seperti ini dia akan tumbuh lagi. Nah, jadi pemotongannya di bagian di bawah sini kawan-kawan, di bawah sininya. Di sini kita potong. Nah, ya sudah kita potong. Nah, keadaan pohonnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami kawan-kawan ya. Nah, sangat cantik pohonnya. Oke, nah seperti ini. Jadi ada yang komen bahwasanya pertumbuhannya tidak bagus. Ya, itu mungkin saya tidak menanggapinya. Mungkin bisa kawan-kawan subscriber melihat sendiri hasil dari sambungan yang saya lakukan. Nah, ada juga yang berkomentar bahwasanya saya sudah melakukan puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali gagal gitu kawan-kawan ya. Saya pun kadang tertawa menggelitik juga mendengar membaca komentar seperti itu. Karena saya juga heran ya, kadang kawan-kawan mungkin seperti inilah tanggapan saya bagi kawan-kawan yang sudah banyak sekali gagal dalam melakukan teknik sambung bengkok. Mungkin saya sarankan gunakan teknik lainnya saja, ataupun sambung pucuk menggunakan teknik yang sederhana kawan-kawan ya, yang mungkin kawan-kawan melakukannya itu mudah gitu kawan-kawan ya. Ataupun bisa lihat di channel saya juga banyak teknik saya bagikan cara melakukan penyambungan tanaman durian secara mandiri kawan-kawan ya. Nah, jadi ini menjawab komentar kawan-kawan bahwasanya kita tidak menggunakan obat, tidak menggunakan sesuatu apapun. Media yang kita gunakan pun sederhana saja, tidak menggunakan perangsang ataupun bagaimana untuk melakukan pertumbuhannya biar maksimal, tidak kawan-kawan. Mungkin ini penampakannya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, baiklah kawan-kawan, mungkin ini saja yang bisa Khadir bagikan. Apabila masih kurang dipahami, bisa ditonton video selanjutnya ataupun bisa komen di kolom komentar. Jika kamu masih belum subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan selanjutnya apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke kawan-kawan yang lain supaya ilmu yang Khadir bagikan ini bisa bermanfaat untuk khalayak ramai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.